Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala mu'allif al-ahdatsu isnani. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan hadas. Al-ahdatsu isnani. Adapun hadas isnan yaitu dua. Asgharu wa akbar. Yang pertama itu hadas kecil. Yang kedua wa akbar dan hadas besar. Fal asgharu ma aujaba wudu'a. Adapun hadas kecil itu yang mana diwajibkan akan berwudu. Nah itu perbedaannya. Wal akbaru ma aujaba ghusl. Dan yang hadas besar ini yang mana diwajibkan akan mandi. Mandi besar kalau bahasa kita. Ya. Itu perbedaan hadas. Kalau hadas yang hadas kecil yang mana diwajibkan akan berwudu, dan hadas besar itu yang mana diwajibkan akan mandi. Hadas kecil ialah seperti apapun segala sesuatu yang membatalkan wudu, seperti buang hajat, kemudian buang air kecil, bersentuhan yang bukan mahramnya, kemudian keluar angin atau tidur yang bukan tidurnya dalam posisi duduk dan mantap. Nah itu ya salah satu yang membatalkan wudu. Adapun makan, nah itu tidak membatalkan wudu. Ada sebagian juga ya kita pernah dengar sebagian saudara kita bertanya-tanya, kalau terpijak najis, terpijak mungkin kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran apa, katanya batal wudunya. Tidak batal wudunya, tidak batal. Ya. Hanya saja cukup dibersihkan. Cukup dibersihkan. Nah itu tidak sampai membatalkan wudu. Kalau di dalam sholat terkena najis ya batal sholatnya, tapi bukan wudunya. Nah itu dia. Dan hadas besar yang mana diwajibkan akan mandi itu ada beberapa sebab. Hadas besar seperti seorang suami istri bersetubuh, atau perempuan atau laki-laki mengalami keluarnya spermanya, itu juga termasuk yang diwajibkan mandi. Dan bertemunya dua khitan, bertemunya tidak sampai bahkan terjadinya orgasme, berbahasa apanya itu ya. Hanya bertemu saja dua khitan itu juga diwajibkan akan mandi. Nah itu hadas besar, yang mana kalau terjadi seperti ini, nah itu diwajibkan mandi. Di sini disebutkan juga dalam syarahnya, katanya apa? Anal asghara minal ahdasi ma wajaba bisa babil wudu. Sesungguhnya hadas kecil daripada hadasnya kazawalil akli, seperti hilang akal. Nah ini dia, seperti hilang akal, tidur tadi ya. Cuman tidurnya tidak dalam keadaan wudu dan mantap. Cuman kalau tidurnya dalam keadaan wudu mantap, tidak tergolek ke kiri dan tidak tergolek ke kanan, dan bahkan tidak ya baring kalau bahasa kita itu. Nah itu ya, itu tidak batal wudunya. Pas sekalipun katanya, kata ulama, di atas kursi, di atas mobil, nah juga termasuk ya, di atas kursi
Cuman kalau sudah tergolek ke kiri atau tergolek ke kanan atau baring, sudah ada kontrol lagi. Karena katanya konteks dubur kita itu di mata. Kalau mata kita sudah tidur, itu dubur itu terbuka. Makanya salah satunya hikmah kenapa hidup itu membatalkan dubur. Nah, karena itu sebabnya. Wa khuruji ghairi mani min ahadi sabilaini, katanya. Ini sebab hadas kecil. Dan keluar sesuatu selain mani min ahadi sabilaini, daripada dua jalan, yaitu bul dan dubur. Apapun itu yang keluar dari dua jalan ini batal. Ya. Baik itu angin, air atau apapun itu. Ya, benda padat, benda cair, ya, terserah. Kalau keluar daripada dua jalan selain mani, nah ini membatalkan wudu. Wal akbaro, dan hadas yang besar, contohnya salah satunya kal haidi, ini dikhususkan kepada perempuan, seperti haid, ya, atau datang bulan misalnya bahasanya. Kalau si perempuan sudah berhenti daripada masa haidnya, nah itu datang baginya, ya, wajib mandi, yang mana ia dalam keadaan hadas besar. Wa janabati, dan janabah junub. Nah, junubnya apapun itu sebabnya, baik pun itu dengan cara yang haram, waliyadzubillah, baik pun itu junubnya dengan cara yang halal, misalnya suami istri, sama. Ya, kalau sudah junub, nah wajib baginya untuk mandi, ya, karena ia dalam keadaan hadas besar. Orang yang dalam keadaan hadas besar itu dianjurkan bersegera untuk mandi. Karena apa? Karena seseorang yang dalam keadaan hadas besar disegerakan untuk mandi karena ia dalam keadaan kotor. Ya, kalau secara kaji masalah goibnya, orang yang dalam keadaan hadas besar itu malaikat jauh. Malaikat jauh, dia dalam keadaan kotor. Jadi kalau ditakutkan malaikat dalam keadaan jauh, dan otomatis iblis mendekat. Nah, ini ya, makanya dianjurkan kalau seseorang dalam keadaan hadas besar itu cepat langsung mandi, cepat langsung bersuci. Dan ada lagi efek lain. Pernah kita dengar, kita baca dalam kitab, orang yang suka melambat-lambatkan mandi besar ini, mandi wajib ini, ya, apa efeknya? Diwariskan penyakit lupa. Itu dia. Ya, diwariskan penyakit lupa, hobi lupa. Ya, orang kita tidak tahu beda, tidak tergantung. Sebagian orang banyak batuk awal, kadang tua, ya, tua itu hobi berubah. Cuma tidak semua tua hobi berubah. Coba deh, masih ingat kuat ingatannya banyak, ya, banyak daripada tua itu, ya, yang mana ingatannya masih kuat, masih kuat lah ingatannya, ya, dapat kan? Nah, itulah terkadang salah satu, ya, penyakit yang mana kita tidak sadar, ya, sebabnya karena kita sendiri, ya kan? Karena kita sendiri sebabnya. Nah itu ya hadis besar. Habis sudah pembahasan hadas. Nah sekarang masuk ke pembahasan aurat. Al-aurat itu arba'un. Aurat itu yaitu 4. Auratul rajuli mutlaqan. Auratnya laki-laki secara mutlak. Maksud secara mutlak apa? Baik pun itu di dalam sholat, baik pun itu di luar sholat. Itu maksud secara mutlak.
dalam sholat, kalau di dalam sholat ini untuk yang hamba tadi. Kalau laki-laki secara mutlak, baik pun di dalam sholat maupun di luar sholat. Wal amati fi sholat, dan budak hamba sahaya perempuan di dalam sholat itu auratnya yang mana? Ma baina surrati wa rukbati, yaitu sesuatu di antara pusat dan lutut. Nah ini dia. Kalau laki-laki masuk, laki-laki secara normalnya, ya, itu masuk auratnya itu ialah sesuatu di antara pusat dan lutut, baik pun itu di dalam sholat maupun itu di luar sholat. Cuman kalau yang sering atau jarang kita dengar, bahkan ini yang namanya status budak atau hamba sahaya, ini kan tak ada di zaman sekarang. Itu gimana? Ya, di dalam sholat pun juga, walaupun dia perempuan, ini beda. Sekalipun dia perempuan, tetapi kalau statusnya budak atau hamba sahaya, ya, itu auratnya sama dengan auratnya laki-laki secara mutlak. Cuma di dalam sholat, walaupun dia perempuan, auratnya di antara pusat dan lutut. Nah, auratul rajul wajib alaihi satrullah fi kulli halin min al-aqwal ay fi shalah wa qaliha bi huduri nisa'il ajnabiyyati wa adamihi. Katanya di sini, wa auratul amati wajib alaiha satrullah li fi shalah wa hiya ma baina surati wa rukbati. Nah, jadi itu. Kemudian berarti kalau auratnya si budak hamba sahaya di dalam sholat itu antara pusat dan lutut. Kalau di luar sholat sama seperti aurat, sebagaimana dia auratnya perempuan, walaupun statusnya itu budak atau hamba sahaya sekalipun. Kalau dengan tuannya itu tidak ada aurat. Ini status budak tadi pembahasan. Kalau di dalam sholat antara pusat dan lutut. Kalau di luar sholat sebagaimana aurat perempuan biasa. Kalau dengan tuannya itu tidak ada aurat sama sekali. Nah, itu pembahasan atau masalah status aurat budak atau hamba sahaya. Wa auratul hurrati fi sholat. Ini pula perbedaannya. Wa auratul hurrati fi sholat, adapun aurat perempuan yang merdeka seperti perempuan kita sekarang fi sholat, cuma pembahasannya di dalam sholat. Apa? Jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini, yaitu seluruh badannya masih wal wajhi wal kaffaini, ya, sesuatu selain daripada wajah, muka, wal kaffaini, dan telapak tangan. Itu sudah maklum, ya, sudah semua orang pun tahu. Jadi bagi perempuan kalau yang sholat, ya, perempuan yang merdeka itu semuanya wajib ditutup kecuali muka dan telapak tangan, ya. Cuman banyak dari kalangan kita, cuman ini nanti akan dibahas di pembahasan masalah syarat atau anggota sholat di dalam sujud, yang mana wajib itu terbuka dan wajib itu menyentuh lantai, kayak seperti tangan. Nah, ini dia, kayak seperti tangan, ya. Tidak boleh bagi si perempuan pas ketika sujud terlapis telapak tangannya tadi, ya,
Kemudian sebagian juga pas ketika sujud genitnya, sedangkan ini anggota sujud. Ya, gimana? Nah, dia sujud, terus mukenahnya tadi kadang dialasi, pas mau sujud sebagian dibentangkan ke mukanya, dia sujud di atas mukenahnya, yang mana mukenahnya itu bergerak ya dengan badan. Sedangkan di dalam syarat sujud itu tidak boleh sujud di atas sesuatu ya sesuatu yang bergerak dengan badan kita sholat. Contohnya saya kasih contoh ini kayak syal saya, ya kan? Nah gitu. Pas mau sujud saya kasih bentang, nah, tidak boleh. Ya. Sekalipun tangan di hadapannya, takut kotor, sekalipun tangan, sekalipun lantai kosong yang ini nggak boleh. Ya, pokoknya sesuatu yang bergerak boleh. Ya batal, sah. Bukan sholatnya batal, bukan. Ya, kalau ada kelalaian seperti itu, satu rakaatnya tidak dianggap. Nah, sholatnya tidak batal, cuman satu rakaatnya itu tidak dianggap. Berarti kalau misalnya sholat ini misalnya sudah rakaat terakhir, tahu-tahu dia melakukan demikian, satu rakaatnya tidak dianggap, tambah lagi satu lagi, sehingga benar-benar ya dia sujudnya itu sempurna, sebagaimana sesuai dengan syarat-syarat sujud. Nah, bukan batal sholatnya ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau masalah itu tadi, kalau ada kekurangan syarat di dalam pelaksanaan sholat, di dalam satu rakaat itu tidak menjadi membatalkan sholat, cuman hanya saja tidak dianggap. Nah, seperti misalnya dalam satu rakaat si seseorang yang sholat itu tersebut meninggalkan salah satu daripada rukun di dalam satu rakaat itu tadi. Misalnya dia meninggalkan tidak ada duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu termasuk daripada rukunnya rukun sholat, rukun fi'li. Berarti langsung dia tidak tahu sujud dari iktidal tadi, pas bangun dari sujud langsung berdiri lagi, lupa. Akhirnya pas berdiri sudah baca Fatihah, tidak ada sujud atau duduk di antara dua sujud. Sudah, itu dianggap kosong, nol. Cuman tidak sampai masuk derajat batal sholat. Itu saja. Nah, jadi ya, auratnya perempuan itu di dalam sholat ialah apa? Ialah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi. Nah, ini secara keseluruhan. Dan adapun aurah perempuan yang merdeka, wal amati dan perempuan hamba sahaya atau berstatus budak, indal ajanibi, di sisi orang lain, maksudnya yang bukan mahram. Itu auratnya mana? Jami'ul badani. Jami'ul badani yaitu seluruh anggota badan. Nah, ini dia sebagaimana yang disepakati ya ulama-ulama kita di kalangan mazhab Syafi'iyah. Nah, kalau mazhab ulama kita Syafi'iyah itu aurat perempuan seluruh anggota badan. Biarpun itu statusnya budak atau sahaya, apalagi statusnya yang merdeka. Cuman nyatanya sekarang ya kita banyak ya yang terbuka ya, bahkan yang masya Allah yang tertutup pun masih terbuka, bukannya telapak tangannya ya. Cuma di sini masalah auratnya perempuan ya memang banyak
masing-masing misalnya, baik pun itu terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap anak istrinya, kalau dia memang berpegang teguh terhadap mengambil komitmen atau pendapat ijtihadnya di kalangan ulama kita sebelumnya, ingin nuntut semuanya, misalnya contohnya kayak pakai cadar ataupun tutup semuanya, nah itu bagus, tidak masalah, afdal, ya, lebih menjaga. Yang tidak bercadar, ya jangan juga kita jangan juga kita suudzon atau memandang remeh, ya. Kita yang tahu misalnya yang sudah bercadar, misalnya mau memandang yang belum bercadar, wah ini pandangan yang buruknya jelek, atau pandangan ini tidak menjalankan ya sesuai dengan hukumnya, kenapa tidak tutup dahan, ya. Kita masalah Allah ini ya kuat perbedaannya pendapat di antara kalangan ulama kita, ya. Jadi tidak masalah, tidak terlalu dipermasalahkan. Cuman secara dasarnya masalah kita seluruh badan itu auratnya perempuan di sisi orang lain atau bukan mahramnya. Cuman kalau di sisi mahramnya wa inda maharimiha wan nisa'i, dan di sisi mahramnya misalnya kayak keluarganya, ayahnya, ibunya, saudara-saudara kandungnya, ya, terus anaknya. Nah, ini Allah perempuan terhadap mahramnya seperti ini. Di mana saja batasnya? Wan nisa'i, dan sesama perempuan. Auratnya mana? Ma baina surrati wa rukbati, yaitu di antara sesuatu di antara pusat dan lutut. Ya, pernah kemarin kita ketemu saudara kita jamaah, masya Allah, ya, bertanya selama ini dia, masya Allah, baru hijrah, alhamdulillah, ya, terus ikut jamaah, terus dia merintahkan si istrinya, ya, sekalipun dalam rumah itu pakai cadar, ya, dia tidak tahu, sekalipun dalam rumah dia pakai cadar. Nah, ini ya terlalu mempersulit, ya, dia kurang memang pengetahuan di situ. Akhirnya pertanyaan saya, gimana Ustaz, apakah sampai di rumah apa di luar rumah saja? Makanya inilah penjelasannya, keterangannya. Auratnya perempuan kalau di sisi mahramnya, ya, di sisi suaminya, bahkan kalau suaminya istri itu tidak ada aurat, itu dasarnya. Suami dengan istri tidak ada aurat, istri dengan suami tidak ada aurat, tidak ada muslimin pun tidak ada. Artinya maksudnya tidak ada yang wajib ditutup di antara suami dan istri, istri dan suami, tidak ada. Ini kalau antara suami istri saja. Cuman kalau di antara anaknya atau bapaknya, ini dia, hanya baik surah wa rukbah, yaitu sesuatu di antara pusat dan lutut. Jadi boleh. Kalau antara mahramnya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak ada pakai jilbab, ya, atau pakai jilbab buka yang terbuka, ada masalah. Jadi saya jelaskan seperti itu, baru dia paham. Selama ini gimana? Selama ini saya hijrah Ustaz 2 tahun, saya nyuruh istri saya walaupun dalam rumah itu pakai cadar, masya Allah. Ya, di dalam rumah, apalagi di rumah, ya, tidak seperti itu, ya. Nah, ini ya batas-batasan aurat yang mana aurat ini wajib ditutup dan haram melihatnya. Bahkan terkadang yang tidak, sebagian tidak dijelaskan dalam kitab, seperti kita melihat kelamin kita sendiri. Nah, itu makruh hukumnya kalau tidak ada hajat. Nah, itu saking kan ya begitu pentingnya di dalam aurat, bahkan aurat kita sendiri seperti
ada keperluan sama sekali. Kalau ada keperluan misalnya sakit atau mengobati ini itu segala macam, nah itu tidak apa-apa, lepas hukum makruhnya. Cuman kalau tidak ada hajat, tidak ada ya gitu, atau kita sendiri dia kelamin kita sendiri terkadang lagi buang hajat misalnya, lagi buang hajat atau apa, tidak ada kerjaan, makruh ya. Kalau makruh sudah berarti sesuatu perkara yang patut kita jauhkan, sekalipun itu tidak berdosa ya, sekalipun itu tidak berdosa, tapi patut kita jauhkan. Itu sesuatu perkara yang tidak diridhoi dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sama halnya salah satu efek daripada katanya melihat kelamin sendiri tanpa hajat itu bisa mengefekkan ragu mata. Nah, itu dia secara efeknya itu disebutkan karena kita baca ya, mengefekkan ragu mata kalau tidak ada keperluan. Jadi itu patut kita hindari. Jadi apapun itu, segala sesuatu yang tidak dianjurkan dalam agama, bahkan terkadang tidak berdosa, seperti kayak melihat itu tadi, pokoknya apapun itu hukumnya makruh, itu pasti ada hikmahnya, efek-efek yang tidak baik. Subhanallah, itu hikmahnya dari agama. Kenapa tidak boleh melihat kelamin sendiri? Kelamin sendiri karena efeknya. Subhanallah, hikmah. Kenapa dianjurkan mandi itu cepat? Kalau kita orang berhadas besar itu cepat bersegera ke mandi karena efeknya itu. Nah, jadi semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Apalagi yang bersifat seperti hukumnya sampai derajat haram, ya, itu lebih nyata lagi efek-efeknya, ya, lebih nyata lagi. Seperti kita diharamkan memegang anjing, memegang babi, apalagi memakannya. Tahu memang pas diteliti, ditelusuri, ya, anjing dan babi itu, ya, subhanallah, apa? Sarangnya bakteri kuman, itu sarangnya. Ya, pas diteliti satu helai bulunya itu berapa ribu ratusan, ya, bakteri kuman yang ada di badannya. Nah, itu ternyata ada hikmahnya semua. Apalagi sampai di mata, sampai di apa, ya. Nah, semuanya ada. Nah, habis sudah masalah pembahasan aurat. Nah, jadi sudah habis. Nah, ini sekarang kita masuk pula ke pasal atau bab rukun-rukunnya sholat. Nah, jadi kepada jamaah, sebelum kita pindah ke perkara yang baru atau pembahasan yang baru, rukun sembahyang, mungkin ada pertanyaan di masalah pembahasan kita hari ini atau di pembahasan yang telah lalu yang pernah kita bahas. Ya, Badik. Ruku. Apa? Kena darah ya? Tidak pantas. Iya. Makanya apapun itu jenis najisnya itu tidak batalkan wudu. Cuman hanya membatalkan sholat apabila ketika sholat. Itu dia. Jadi ya, apapun itu yang membatalkan wudu itu hanya beberapa sebab saja. Yang jelas kalau terkena najis, apapun itu jenis najisnya, itu tidak membatalkan wudu. Hanya saja ya, membatalkan sholat apabila ketika dalam sholat. Cukup dibersihkan saja, tidak harus berwudu lagi.
Ayo tadi. Orangnya tanya tapi diurutkan saja. Iya. Supaya tidak ya. Iya. Masalah pakai saja itu tadi keluar. Terus lagi kalau soal pakai ini kalau dari hukumnya kan kening dan hidung yang harus nempel. Ya, kan? Tapi kalau orang pakai masker itu dengan pakai cadar itu gimana? Nah ini ya, pertanyaan bagus sekali. Makanya kita nanti insya Allah kita akan lewatkan masalah-masalah syarat-syarat sujud. Anggota sujud ya itu hanya kening tidak, kemudian telapak tangan keduanya, kemudian kedua lutut, kemudian ya kedua ya telapak kaki yang harus menyentuh ke lantai. Jadi hidung itu tidak termasuk daripada anggota wudu dan anggota sujud yang mana wajib menyentuh ya bumi. Cuman disunahkan hidung ya rapat menyentuh bumi, dan juga tidak disyaratkan dengan dialasi apapun atau tidak dialasi apapun. Nah, jadi sah-sah saja ya orang yang sujud kemudian hidungnya tidak nempel, itu sah karena hidung itu tidak termasuk daripada anggota sujud. Nah, itu insya Allah nanti kita akan bahas di masalah anggota sujud. Ya, kita akan lewatkan yang jelas itu. Nah, jadi selama ini banyak orang salah paham. Ya. Nah, mungkin dia ngambil kias dari situ mungkin. Anggota sujud. Iya, iya. Ini dia. Iya. Gimana artinya kan ini? Ya artinya 2 lapis macam aja. Saya nggak memutuskan karena kalau diputuskan kan agak sulit. Iya. Berbeda kan? Ya memang betul kalau seperti orang meninggal dia harus menempelkan ya hidungnya memang mencium ya dinding kuburan itu tersebut, dinding tanah itu tersebut. Cuma bukan berarti di situ kita mengambil hujah untuk iya mengambil hujah bahwa anggota sujud juga hidung kita. Ketetapannya itu sunnah saja. Sunnah menempelkan hidung ya ke bumi apabila ketika sujud, dan tidak disyaratkan dialas atau tidak dialas, tidak ya, boleh saja, bisa saja. Yang wajib itu hanya kening dalam anggota sujud, kening. Nah, sedangkan kita yang tahu saja kening saja banyak yang masih lalai. Apa? Karena masalah kopiah yang pakai ini loh. Jadi dia sujud, keningnya tak nempel, tak kena dengan bumi, ya. Nah, tak kena. Nah, itu bisa membatalkan ya syarat daripada syarat sujud itu. Memang harus dibuka. Biar gimana pun kita kopiah kita ataupun apapun itu penutup kepala kita, kalau ketika sholat, ya. Daripada was-was yang hobi mungkin masa kopiah agak rapat dikit ini misalnya, buka saja pas kita sholat supaya hilang ya was-wasnya dan datang keyakinannya di dalam sujudnya itu sempurna. Nah, itu ya. Cuman kalau misalnya ada kayak mana Ustaz, kalau masalah ada dihalangi misalnya satu helai rambut bahkan sebagian rambut, tidak masalah, asalkan ya kulit kening itu sedikit saja
Rasanya kalau meneruskan ke pembahasan baru ya kurang pas ya. Jadi pertanyaannya sudah. Nah itu dia. Ya. Tidak masalah. Mau kena itu dalam tidak masalah. Cuman patut bagi perempuan kita ini khususnya, ya, bagi perempuan kita sepatutnya harus memang betul-betul memperhatikan pas ketika ia sujud. Itu paling kurang. Pas ketika ia sujud yang mana harus mukanya terbuka dan harus pas ketika sujud itu jidatnya ya memang mengenai lantai bumi tadi ya, dan begitu juga telapak tangannya bisa betul. Loh, takut Ustaz apa? Oh kalau kita ngibarkan kadang kita supaya sujud supaya kena takut terbuka aurat tidak dipandang dari bawah. Aurat tidak dipandang dari bawah, aurat dipandang dari atas, dari depan. Nah, kalau dibilang aurat dari bawah itu juga tidak dipandang, dia dari bawah nampak semua, dia nampak semua sudah. Ya, jadi aurat tidak dipandang dari bawah, dari atas bisa itu semua. Jadi itu harus memang ya perempuan-perempuan kita memperhatikan itu tersebut. Nampaknya waktu sudah habis, kita sujud dulu menjadi sidang pada malam hari ini. Ya dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah bil-Qubul wa ta'min bil sunnah wa ta'ala al-alamin Fatihah bin alaman wa sayyidina wa alaman wa sallallahu alaihi Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya,